Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzam Angga dengan NIM 235122021111016. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban yang saya jawab di tugas UAS Prof RK di matkul Teori Public Relation. Jadi nomor satu ini kita ada asumsi dasar-dasar teori framing public relations. Nah, teori framing ini dalam public relations berakar pada asumsi konstruktivis bahwa realitas sosial tidak diberikan secara objektif, melainkan dibentuk melalui proses seleksi di penataan aspek tertentu dari suatu isu, itu dari Advent 1993 dan Prof. Priantono 2020. Dalam bukunya Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Priantono 2020 halaman 145 memperluas asumsi ini dengan menyatakan bahwa framing dalam konteks Indonesia seringkali bersifat kulturalistik, di mana simbol-simbol budaya lokal dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas pesan. Asumsi kedua adalah bahwa framing bersifat hierarkis, di mana frame institusional seperti pemerintahan atau korporasi badan cenderung mendominasi wacana publik dibandingkan dengan frame masyarakat sipil. Yang kedua, paragraf ini menguraikan asumsi kedua bahwa framing public relations selalu mengandung dimensi kekuasaan. Dalam analisis kasus Freeport menunjukkan bagaimana framing kontribusi ekonomi digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu kerusakan lingkungan. Dan asumsi ketiga yaitu yang lebih dalam mengacu pada sifat hierarkis framing dalam ekosistem media Indonesia. Penelitian ini mengenai pemberitaan BUMN mengungkap adanya piramida framing di mana frame pemerintah mendominasi, diikuti frame korporasi, dan terakhir frame masyarakat yang sering terpinggirkan. Oke, berikut nomor 2 itu ada penerapan teori framing dalam penelitian dan praktik. Nah, di sini dalam ranah penelitian mengembangkan kerangka metodologi analisis framing kritis kontekstualisasi yang mengintegrasikan 3 level analisis tekstual, yaitu analisis tekstual, institusional, kultural, dan dari 3 itu mempunyai penjelasan, yaitu tekstual dari analisis wacana kritis, lalu institusional itu analisis jaringan aktor, habis itu ada kultural itu analisis resepsi audiens. Nah, metode ini diaplikasikan secara brilian dalam penelitian longitudinalnya tentang framing isu lingkungan yang mengungkap pergeseran dari framing konfrontatif ke kolaboratif seiring perubahan iklim politik. Lalu pada tataran praktik, buku Public Relations Crisis Management ini menyajikan studi kasus mendalam tentang strategi framing multilevel dalam menghadapi krisis kompleks. Kasus kebocoran data Tokopedia dianalisis sebagai contoh sukses framing transparansi terkendali, di mana perusahaan secara bertahap melepaskan informasi sambil membangun narasi tentang perjuangan bersama melawan kejahatan cybercrime. Itu sebuah studi kasusnya. Dan praktik framing di Indonesia pasca reformasi menunjukkan evolusi menarik dari framing otoratif ke framing deliberatif. Studi longitudinal terhadap 1000 press release BUMN menemukan pergeseran dari bahwa kami telah memutuskan ke kami mengajak berdiskusi. Lalu ke nomor 3 itu ada asumsi dasar teori image restoration. Teori image restoration ini versi Bennett 1995 mengalami perluasan yang signifikan dalam interpretasi, yaitu melalui lensa budaya Indonesia. Asumsi dasar utama tentang reputasi sebagai modal simbolik diperkaya dengan konsep martabat organisasi yang dalam konteks terkait erat dengan nilai-nilai tata krama dan unggah-ungguh. Studi kasus krisis Garuda Indonesia juga yang diambil dari studi kasusnya menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap nama menjaga muka, yaitu face saving,
berdampak lebih buruk daripada kerugian finansial itu sendiri. Lalu yang asumsi keduanya itu mengenai dinamisasi tanggung jawab diperluas dengan konsep tanggung jawab komunal yang khas masyarakat kolektivistik. Seperti terlihat dalam kasus-kasus kebakaran hutan di mana perusahaan perkebunan berusaha membagi tanggung jawab dengan masyarakat lokal. Itu asumsi ketiga tentang wajah, itu dari Goffman 1967. Dikembangkan secara mendalam dalam edisi revisi buku Kriantono 2020. eh, Menjadi politik permintaan maaf yang memperhitungkan hierarki sosial Indonesia, analisis korporatifnya terhadap permintaan maaf Jokowi untuk pelanggaran HAM masa lalu, eh, eh, versus permintaan maaf Anies Baswedan untuk masalah banjir Jakarta, mengungkap pola berbeda terkait ekspektasi publik terhadap pemimpin dengan basis legitimasi yang berbeda. Asumsi keempat mengenai cultural acceptability melahirkan konsep strategi restorasi berbasis kearifan lokal seperti penggunaan figur ulama atau tokoh adat dalam proses rekonsiliasi pada krisis. Itu yang keempat ada penerapan teori image restoration. Jadi dalam bidang penelitian ini Prof. Krianton 2020 di bukunya itu halaman 231 sampai 260 itu merancang kerangka analisis diskursif restorasi citra yang mengintegrasikan yang pertama ada analisis linguistik itu permintaan maaf dan dua pemetaan jaringan stakeholders dan pengukuran efek kultural. Metode ini diaplikasikan dalam penelitian tentang krisis Samsung dan di Indonesia itu pada tahun 2017 yang mengungkap perbedaan signifikan dalam efektivitasnya strategi antara konsumen perkotaan dan perdesaan maaf. Untuk diteliti lagi, ini menggunakan penelitian kuantitatif, model pengukuran Avery et al. 2010, dimodifikasi dengan menambahkan skala penerimaan kultural dan derajat kolektivisme, menghasilkan instrumen yang lebih sensitif secara kultural. Jadi pada tataran buku Public Relations Crisis Management ini yang dikeluarkan oleh Prof. Krianto 2018 menyajikan matriks 4 kuadran strategi image restoration yang disesuaikan dengan tipe krisis dan konteks budaya Indonesia. Kuadran menarik adalah strategi adaptif. Lalu untuk krisis dan konteks seperti yang dihadapi pada PT Lapindo di mana pendekatan teknis penanganan lumpur dikombinasikan dengan ritual budaya selamatkan bersama dan pendekatan keagamaan doa bersama. Contoh inovatif lainnya adalah strategi restorasi berhasil pada komunitas yang diterapkan Unilever Indonesia. Nah, yang kelima ada makna informasi menurut Shannon dan Weaver. Makna informasi menurut Shannon dan Weaver ini model sistematis dan matematis Shannon dan Weaver 1949 yang asli mengalami dekonstruksi menarik dalam karya buku Prof. Kriantono 2020 halaman 65 sampai 100 melalui kritik epistemologis terhadap reduksionisme teknoratisnya. Beliau memperkenalkan konsep ekologi informasi Indonesia yang menekankan pada satu dimensi kolektif dalam produksi konsumsi informasi, dua peran informasi afektif yang mengandung muatan emosional spiritual, dan ketiga konsep informasi sebagai ritual yang mengacu pada teori komunikasi James Carey. Nah, studi etnografinya tentang penyebaran informasi komunitas pesantren menunjukkan bagaimana informasi agama seringkali mengalahkan informasi faktual dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, perbedaan antara informasi dan berita dalam konteks Indonesia diperdalam oleh Prof. Krianto pada tahun 2020 dengan konsep berita sebagai performansi, di mana unsur-unsur seperti dramatisasi, moralisasi, dan personalisasi menjadi ciri khas. Analisis kontennya terhadap pemberitaan media nasional mengungkap pola informasi yang diberitakan fact-based news versus berita yang diinformasikan value latent information. Yang keenam ada meta teori public relations. Itu sebagai meta teori public relations dalam pandangan Prof. Clintono 2020 harus dipahami melalui dimensi filosofis ontologis, yaitu hakikat realitas public relations
epistemologis cara mengetahui dalam public relations, dan aksiologis nilai-nilai public relations, teleologis tujuan akhir dalam public relations, dan praksiologis etika praktis PR. Nah, kerangka ini itu digunakan untuk menganalisa evolusi public relations, di mana 4 era paradigmatik ini, eh, kolonial public relations sebagai alat administrasi, 2 orde baru public relations sebagai alat pembangunan, dan 3 reformasi public relations sebagai alat demokratisasi, dan 4 digital public relations sebagai platform partisipasi. Setiap era menurutnya menghasilkan episteme tersendiri tentang apa itu public relations yang valid. Analisis analisis Kuhn tentang revolusi ilmiah 1962 dikembangkan lebih jauh dengan menunjukkan bahwa transisi paradigma public relations Indonesia tidak linear tetapi bersifat sinkretik, di mana elemen-elemen dari paradigma lama tetap hidup dalam bentuk baru. Contoh nyatanya adalah bertahannya paradigma public relations sebagai protokol di lingkungan birokrasi meski di tingkat korporat yang telah berkembang paradigmanya. Oke, nomor 7 itu ada paradigma ekologi public relations Everett 1993. Paradigma ekologi public relations ini versi Everett mengalami rekontekstualisasi mendalam dalam karya Prof. Kriantono 2019 melalui studi ekstensif tentang industri ekstraktif di Indonesia. Proporsi pertamanya tentang public relations sebagai boundary spanners diperluas menjadi public relations sebagai penerjemah kultural, yang dimana harus menguasai sebagai bahasa stakeholders, literal, simbolik, maupun kultural. Studi kasus Freeport menunjukkan kegagalan public relations ketika hanya mampu menerjemahkan secara teknis, misalnya tentang AMDAL, tetapi gagal memahami bahasa sakral masyarakat Amume tentang gunung sebagai ibu. Lalu proporsi kedua mengenai adaptasi lingkungan dikembangkan menjadi konsep adaptasi multilevel yang mencakup 1. Adaptasi regulatif terhadap hukum, yang 2. Adaptasi normatif terhadap nilai sosial, dan ketiga adaptasi kognitif terhadap kerangka berpikir lokal. Nah, jadi buku Ecological Public Relations ini karya Prof. Kriantono 2019 menjadikan matriks 7 lapisan lingkungan public relations Indonesia yang unik, termasuk lapisan mitosimbolik yang sering diabaikan. Yang ke-8 ada teori khas pinjaman public relations. Di buku Prof. Kriantono tahun 2020 halaman 45-70 ini mengembangkan kriteria ketat untuk membedakan teori khas public relations dengan teori pinjaman. Tingkat spesifitas domain khusus public relations, visi general, originalitas konstruk dikembangkan untuk public relations, visi adaptasi, dan 3. Validitas M khas public M teruji dalam konteks public relations. Contoh teori khas public relations Indonesia adalah model komunikasi Pancasila yang karyanya Hidayat tahun 2000, yang memiliki konstruk operasional seperti asas kekeluargaan dan prinsip kerukunan, berbeda dengan teori relasional barat yang lebih individualistik. Sementara teori pinjaman seperti analisis wacana kritis dari linguistik dimodifikasi menjadi analisis wacana PP kritis. Lalu yang ke-9 ada kategorisasi teori public relations. Sistem kategorisasi mutakhir dari Prof. Kriantono tahun 2023 maksud saya, memiliki 7 kategori, yaitu pertama manajerial, yang kedua relasional, ketiga kritis, 4 kontekstual, 5 etis normatif, 6 digital, dan 7 transdisipliner. Dasar pembagiannya sekarang menggunakan 3 sumbu, yaitu tingkat analisis, orientasi nilai, dan kompleksitas teknologi. Contoh inovatif adalah kategori transdisiplin dan digital public relations yang termasuk teori engagement algoritmatik, teori reputasi digital, dan 3 teori krisis viral. Kategori transdisipliner memayungi teori-teori seperti neuromarketing public relations dan quantum communication public relation. Oke, berikutnya ada 10 daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu dari Prof. Priantono ada 4, yaitu dari buku teori PR perspektif barat dan lokal, yaitu Public Relations Crisis Management, Ecological PR, pendekatan baru studi PR UB Press,
lalu digital PR dan disrupsi komunikasi Gramedia. Eh, Berikut adalah jawaban-jawaban yang saya jawab dari eh, folio yang saya tulis sebanyak 9 halaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.